Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nih kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Saya Safira Azahra. Saya Nurul Ijazela. saya Fitri Handayani, saya Intan Purnamasari, Saya Miselika Putri. saya Nabila Kasturi Lubis. Dan saya Muhammad Taufik Kamil. Nah, di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan dan mempraktikkan nih tentang macam-macam air. Yang pertama itu ada air mutlak, yang kedua ada air mustakmal, yang ketiga ada air yang bercampur dengan yang suci, dan yang terakhir ada air yang bercampur dengan yang najis. Simak videonya teman-teman. Nah, ada air mutlak di mana air mutlak ini adalah air suci lagi mensucikan, di mana suci ini adalah air bersih dan tidak terkena najis, serta mensucikan adalah air yang dapat digunakan untuk menghilangkan hadas, mandi wajib dan berwudu, dan dapat menghilangkan najis. Nah teman-teman, jadi ada pula contoh dari air mutlak yang pertama yaitu ada air hujan, air sungai, air laut, air sumur, air mata air salju, air embun, dan yang terakhir yaitu air yang terkena sinar matahari. Nah, jadi teman-teman, salah satu contoh dari air mutlak tersebut kan ada di air yang terkena sinar matahari. Jadi mari kita lihat air yang terkena sinar matahari. Nah, di sini adalah air yang terkena sinar matahari. Air yang terkena sinar matahari tersebut termasuk dalam contoh salah satu air mutlak. Air mutlak ini termasuk air yang suci lagi menyucikan. Jadi, air yang terkena sinar matahari ini masih bisa dipakai untuk berwudu dan bersuci. Jadi, air tersebut adalah air mutlak. Oke, teman-teman. Selanjutnya adalah air mustakmal, yang dimana air ini adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci atau menghilangkan hadas atau najis, seperti air sisa wudhu yang menetes dari anggota tubuh atau air yang digunakan untuk mandi besar. Air ini dianggap suci secara zatnya, tetapi tidak lagi suci dan menyucikan sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Karakteristik dan contohnya adalah air wudhu, air sisa mandi, dan air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Selanjutnya, agar dia syarat menjadikan air mustakmal ini adalah airnya harus sedikit kurang dari 2 kula atau digunakan untuk keperluan bersuci yang wajib seperti wudhu atau mandi janabah. Airnya sudah terpisah dari anggota tubuh atau menetes dan mengalir. Dan langsung saja kita memasuki prakteknya, yang dimana kita akan melakukan prakteknya sekarang. Jadi yang ketiga itu ada ma'u khotuhu tohirun, yang merupakan air yang bercampur dengan air yang suci. Jadi contoh dari airnya itu ada air kelapa, air sirup, dan juga jus. Sebenarnya air dari ketiga ini itu dia suci tetapi tidak najis. Namun ketika bercampur dengan air yang murni atau air yang suci, itu tidak bisa dipakai atau diperbolehkan untuk kita bersuci. Seperti berwudu, mandi wajib, itu tidak boleh teman-teman. Terima kasih. Jadi teman-teman, ini adalah contoh dari air yang bercampur dengan air yang suci atau air yang murni. Ini ada jus jeruk ya teman-teman. Kita masukkan ke air yang
suci atau murni. Kita tuang. Jadi kalau misalnya airnya bercampur, jus sirupnya bercampur dengan air yang suci, ini tidak boleh dilakukan untuk wudhu ya teman-teman. Nah, ada juga nih air yang bercampur dengan najis. Air yang bercampur dengan najis ini ada 3 kriterianya yang berubah. Nah, adapun kriteria dan contoh dari air yang bercampur dengan najis atau ma'allazilakitun najasah yang pertama adalah dalam jumlah sedikit. Apabila air dalam jumlah kurang lebih dari 2 kula dan kemasukan najis, maka air tersebut dinyatakan sebagai air najis dikarenakan air tersebut kurang dari 2 kula. Dan yang kedua adalah air yang lebih banyak dari 2 kula atau ukurannya lebih dari 2 kula. Apabila dia kemasukan najis dan tampak perubahan sifat seperti warna, bau, dan rasa, maka air tersebut dinyatakan dengan air najis. Tetapi jika air tersebut tidak menampakkan perubahan sifat, maka air tersebut sebagai air yang bersih. Dan perubahan warna, bau serta rasa pada air yang tercampur dengan air najis adalah komponen utama. Maka dari itu, jika suatu air yang kurang atau yang lebih dari 2 kula menampakkan berbau najis dan menampakkan serta rasa yang berubah dan juga warna yang berbeda, maka air tersebut disebut dengan air najis. Jadi ada pun juga contoh dari air mutanajis. Yang pertama itu adalah air dalam ember yang ketika warnanya itu berubah keruh ya, misalnya warnanya jadi coklat gitu atau tercium rasa bau di dalam air ember itu termasuk air najis teman-teman. Yang kedua itu ada air sungai yang mengalir. Jadi ketika air sungai itu mengalir terdapat kotoran atau tumpuhan minyak atau yang lain-lain lah istilahnya, itu juga najis teman-teman, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Terima kasih. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami paparkan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.